Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Mani dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Dan tidak lupa, karena masih ada bau-bau lebaran, kita katakan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Sudah habis kue lebaran? Baik. Kita sekarang sampai pada poin ke-20. Sahih? Nah. Baik. Ada yang bawa terjemahannya? Taib ana baca bahasa Arabnya, tolong yang bawa terjemahan dibaca terjemahannya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah khalaqal khalqa bi'ilmihi. Tolong dibaca. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Taib, ahsanta, barakallahu fiik. Imam Tahawi mengatakan khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-20 sampai 27 ini tidak disyarah oleh Syekh Muhammad bin Mani dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah ta'ala. Wallahu alam, mungkin karena sangat jelasnya ucapan Imam Tahawi, menurut mereka tidak perlu untuk disarah. Karena memang kalau mungkin antum pernah mendengarkan syarah para ulama atau masyayikh ya, secara langsung ataupun lewat dunia maya, mereka terkadang tidak seperti yang mungkin kita lakukan ketika mensyarah. Karena apa? Di hadapan mereka itu para tulabul ilmi, bahkan juga para masyayikh yang hadir di majelis mereka. Maka terkadang cuma dibaca begitu saja.
ketika ada poin yang mungkin mereka rasa itu penting di syarah, mereka syarah. Kalau enggak, lewat saja. Ya. Jadi itu metode sebagian para ulama, enggak ya per poin per kata dijelaskan. Sekali lagi karena apa? Sikonnya berbeda. Yang hadir juga apa? Berbeda. Ya. Contoh, ketika kita pernah menghadiri kajian, misalnya sebagian masyayikh, ataupun lewat internet, ya kalau mungkin kemarin ya, masih anget hari Kamis kemarin, itu baru dimulai kajian Zoom oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah, membacakan sebagian dari kitab As-Sawa'iqul Mursalah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu kadang 2-3 halaman dibaca saja, nggak ada syarahnya. Karena menurut beliau apa? Sudah jelas. Meskipun kadang menurut kita itu kondisinya beda memang. Ya, memang kita harus maklum tentang diri kita. Ya, maka kita sini saling ya watawasabil haq watawasabil sabar, saling ya mempelajari apa yang disampaikan oleh para ulama lewat syarah yang lainnya. Kalau di sini tidak ada syarahnya. Kata Imam Tahawi, khalaqal khalqa bi'ilmihi. Kata para ulama, poin ini masih ada kaitan dengan poin-poin sebelumnya sejak dari awal. Tentang apa itu? Sekedar murojaah. Biar nggak kenyang dengan kue lebaran saja. Iya, berkaitan dengan al-imanu billah. Mulai poin dari awal Imam Tahawi mengatakan, Innallaha wahidun la syarikalah wala syai'a mislu wala syai'a yujizu wala ila ghairuhu. Sampai poin sebelum ini semuanya berkaitan tentang al-imanu billah. Entah tentang rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Nah, ini masih nyambung. Ini berkaitan dengan khalaqal khalqa bi'ilmihi. Tentang masalah tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Dan juga ada kaitannya dengan al-iman bil qadar. Antum masih ingat ada berapa kandungan iman kepada takdir? Ada berapa kandungan iman kepada takdir? Ada 4. Apa saja? Mengamani ilmunya Allah, Alkitabah, catatan takdir, masyiah kehendak Allah, al-khalq. Poin ke-20 ini berkaitan dengan 2 kandungan iman kepada takdir. Cuma sekarang pertanyaannya, ya, tadi katanya ini berkaitan dengan iman billah, tapi kok dikaitkan dengan iman kepada apa? Takdir. Maka jawabannya, iman kepada takdir sebetulnya itu bagian iman kepada Allah. Ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, al-qadaru qudratullah. Takdir itu merupakan qudratullah, kekuasaan Allah. Makanya 4 poin tadi, ilmu, catatan, kehendak, dan al-khalq, semuanya berkaitan dengan masalah apa? Al-iman billah. Mengimani ilmunya Allah, mengimani catatan takdir yang Allah catat, mengimani kehendak Allah. Makanya hubungan erat iman kepada takdir dengan iman kepada Allah. Makanya disambung di sini. Karena sekali lagi, poin ke-20 nanti seterusnya, ya, beberapa poin setelah ini mungkin sampai 10 poin lebih berkaitan dengan iman kepada Allah plus iman kepada takdir. Karena 2 rukun iman ini saling berkaitan erat. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, al-qadaru nidhamut tauhid. Beriman kepada takdir itu merupakan porosnya tauhid. Barang siapa yang mentauhidkan Allah namun dia mengingkari takdir, maka pendustaannya, pengingkarannya itu membatalkan tauhidnya. Gak ada artinya iman kepada Allah kalau tidak beriman kepada apa?
takdir. Ini seperti satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Imam Tahawi di sini menyebut pembahasan iman kepada takdir bersambung dengan pembahasan iman kepada Allah. Di antaranya di sini, khalaqal khalqa bi ilmi. Allah menciptakan semua makhluknya dengan ilmunya. Ada 2 poin kandungan iman kepada takdir. Masalah ilmu dan masalah apa? Penciptaan makhluk. Adapun dalil Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya sangat banyak sekali. Di antaranya yang antum insyaallah sering dengar, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dalam surat apa itu? Al-Mulk. Nanti dilihat ayat berapa itu. Demikian pula di akhir surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang perintah Allah turun di antara langit dan bumi tersebut, lita'lamu. Kata para ulama, ini hikmah, atau di antara hikmah Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia mengetahui Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian poin yang intinya, wa anallah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ala ilmin. Dengan apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita renungkan kembali bagaimana keindahan penciptaan langit dan bumi. Penciptaan yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya. Tidak mungkin itu tanpa apa? Al-ilmu. Secara dalil syar'i sudah kita sampaikan, Allah menciptakan segala-galanya dengan ilmunya. Ini dalil an-naql. Dalil secara akli, bahwasanya nggak mungkin sesuatu yang indah, yang kokoh tanpa apa? Al-ilmu. Contoh dalam apa? Bangunan-bangunan ataupun dalam teknologi yang diciptakan oleh manusia. Nggak mungkin sesuatu itu bisa indah, bisa bagus, bisa kokoh, kuat tanpa apa? Al-ilmu. Coba misalnya, mohon maaf, kuli bangunan yang baru, belajar, nggak mungkin sama dengan yang sudah apa? Puluhan tahun yang sudah apa? Mungkin bangun 1 meter sudah miring. Ini sekali lagi, semuanya Allah ciptakan dengan al-ilmu. Khalaqal khalqa biilmi. Dan ini yang juga pernah diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang berkaitan dengan tahapan iman kepada takdir. Mungkin pada waktu pengajian Ushulus Sunnah pernah kita sampaikan. Ada yang masih ingat enggak? Ucapan Imam Asy-Syafi'i. Antum kan Syafi'i ya? Baik, ada 3 bait syair. Bait syair ya, bukan bait musik loh ya. Nah iya, sekarang ada orang yang ngawurnya kebablas sudah, kuadratnya enggak tahu. Syair dikatakan musik. Surat apa? Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Baik. Ada yang masih ingat? Syairnya Imam Asy-Syafi'i tentang iman kepada takdir. Kata beliau, "Masyita kana wa illam asya, wa masyitu illam tasya lam yakun." Apa yang engkau kehendaki Allah pasti terjadi, meskipun aku tidak menghendaki. Apa yang aku kehendaki, tapi kalau engkau ya Allah tidak menghendaki, tidak akan mungkin terjadi. Kemudian bait syair yang kedua, "Khalaqtal ibad ala ma'alimta." Engkau menciptakan hamba-hambamu sesuai dengan ilmumu. Ini sama dengan yang diucapkan oleh Imam At-Tahawi. Khalaqal khalqa bi'ilmi. Khalaqtal ibad ala ma'alimta. Fafil ilmi yajril fata wal musid. Dan dengan ilmumu, semua manusia yang muda maupun yang tua, mereka menjalani kehidupan ini. Ini yang wajib diyakini.
Dan poin yang paling penting lagi tentang masalah poin ke-20 ini berkaitan dengan ilmunya Allah. Ini bagian daripada tauhid asma wa sifat. Wajib menetapkan semua sifat Allah, di antaranya sifat ilmu. Dan sudah kita sering sampaikan, ilmunya Allah azalin wa abadi. Sudah ada sejak dahulu dan kekal selama-lamanya. La yadillu rabbi wa la yansa. Makanya ulama sepakat mengkafirkan kelompok Al-Qadariyah yang muncul di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika mereka mengingkari ilmu dan juga takdirnya Allah. Kata mereka, anal amra unfun. Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini adalah apa? Keyakinan kelompok Qadariyah yang paling ekstrim di zaman itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, nazirul Qadariyah bil ilmi. Kalau kalian, wahai para ulama, berdebat dengan kelompok Qadariyah, debatlah mereka tentang masalah ilmunya Allah. In angkaru kafaru. Jika mereka mengingkari, mereka kafir. Wa in aqarru khusimu. Jika mereka mengikrarkan ilmunya Allah, mereka kalah dalam berdebat. Intinya, ini poin yang paling penting dalam pembahasan poin 20 tentang masalah ilmunya Allah. Ilmunya Allah azaliyun wa abadi. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Ini poin yang juga sekali lagi berkaitan dengan iman kepada takdir, bahkan itu poin yang pertama. Dan ilmunya Allah sekali lagi meliputi segala sesuatu. Khalaqal khalqa bi ilmihi. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Bahkan kata para ulama, ilmunya Allah itu mendahului ya penciptaan makhluk dan catatan takdir makhluk-makhluknya. Khalaqal khalqa bi ilmihi. Poin yang ke-21 ana baca, tolong terjemahnya nanti. Wa qaddara lahum aqdara. Allah menentukan takdir bagi seluruh makhluknya. Nah, Allah mentakdirkan bagi makhluknya takdirnya. Ini sekali lagi tadi kaitan erat dengan iman kepada Allah. Imam Ahmad tadi berkata apa? Nah, baru berapa menit? Imam Ahmad berkata apa tadi? Kaitan iman kepada takdir dengan iman kepada Allah. Apa kata Imam Ahmad? Singkat ucapan beliau. Nah, masih kenyang kue lebaran atau ketupat. Kata Imam Ahmad, al-qadaru kudratullah. Singkat kan? Apa kata Imam Ahmad? Al-qadaru kudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah. Makanya sekali lagi, poin-poin ini berkaitan erat dengan iman kepada Allah. Wa qaddara lahum aqdara. Allah mentakdirkan bagi makhluk semua takdir mereka. Kalau dalilnya, ini yang Allah firmankan dalam surat Al-Qamar, nanti dilihat ayatnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami mentakdirkan ya seluruh takdir makhluk. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Iman kepada takdir bagian daripada 6 rukun iman yang tidak sah iman seorang hamba sampai dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan 4 kandungannya tadi. Wa qaddara lahum aqdara. Allah yang mengetahui misalnya perbuatan hamba sebelum mereka berbuat, Allah telah mencatatnya di dalam Lahul Mahfuz. Allah yang menghendaki dan Allah yang menciptakan perbuatan mereka tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ya, tentang masalah semua
telah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun musibah yang menimpa kalian atau yang menimpa di atas muka bumi ini tidak lain kecuali fi kitabin, di dalam apa? Ya, Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah apa? Menimpakannya. Semua sudah apa? Allah catat takdir makhluk-makhluknya. Kalau mau diperinci, catatan takdir ada beberapa macam. Yang pertama, catatan takdir al-amah, yang umum, mencakup semua makhluk-makhluknya. Al-kitabah al-amah, kata para ulama, catatan takdir secara umum. Dalilnya tadi surat Al-Hadid, ada yang ketemu ayat nomor berapa itu? 22. Ya, ana nggak hafal kadang nomor-nomornya. Yang penting paham yang benar. Ya, hafal nomornya namun sesat pemahamannya. Ya, surat musik, naudzubillah min dzalik. Ya, dapat wangsit dari mana? Saya dapat bisikan dari mana itu? Baik. Intinya Allah mencatat semua takdir makhluk dalam Lauhul Mahfuz. Ini catatan takdir secara umum. Dan Rasul tegaskan dalam hadis riwayat Muslim, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini sekali lagi catatan yang umum mencakup semua makhluk, baik malaikat, ya, para nabi, semua manusia, yang kafir, yang mukmin, demikian pula jinnya, binatangnya, ya semuanya. Takdirnya sudah ada dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Adapun yang kedua, catatan takdir al-hauliyah, setiap tahunnya. Tepatnya dalam malam Lailatul Qadar. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ad-Dukhan. Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang dibarokahi. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Kemudian kata Allah, fiha, di dalamnya, itu di dalam malam Lailatul Qadar dicatat semua takdir makhluknya. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kemudian catatan takdir yang ketiga, al-kitabah al-umriyah. Catatan takdir seumur hidup individu setiap manusia atau setiap jiwa, yaitu pada waktu manusia masih dalam rahim ibunya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami diberitahu oleh Rasulullah SAW dan beliau adalah as-sadiq, yang jujur dan yang wajib untuk dibenarkan ucapan beliau. Kata para ulama, kenapa Abdullah bin Mas'ud ketika mau menyampaikan hadis Rasul ini mengatakan wa huwa shadiqul masduq? Karena yang akan beliau sampaikan berkaitan dengan masalah yang gaib pada waktu itu, yang tidak ada pada waktu itu ilmu kedokteran seperti sekarang ini. Bagaimana tahapan janin dalam rahim sang ibu. Tidak lain yang Rasul sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, sesungguhnya penciptaan telah serang di antara kalian dikumpulkan dalam waktu 40 hari dalam bentuk sperma. Kemudian dalam waktu yang sama 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal darah. Dalam waktu 40 hari berikutnya dalam segumpal daging.
Tsumma yursal ilal malak, kemudian diutus mereka, fayanfukhu fihi ruh, kemudian dia meniupkan ruh. Kemudian pada waktu itulah wa yu'mar bi arba'i kalimat, diperintah mencatat 4 takdir janin tersebut. Bikat bi rezeki, tentang rezekinya, wa ajali, tentang ajal kematiannya, wa amali, tentang amal perbuatannya, wa syakyun au sa'idun, dia bahagia ataupun sengsara. Ini yang dinamakan dengan Al-Kitabah Al-Umriyah, catatan seumur hidup setiap jiwa, yaitu ketika dalam rahim sang ibu. Dan catatan umriyah atau hauliyah tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, yang di Lauhul Mahfuz itu berkaitan dengan semua makhluk. Kalau ini ya perinciannya. Yang hauliyah setiap tahunnya. Yang setiap tahun ini yang sudah termaktub juga dalam Lauhul Mahfuz. Yang umriyah tadi juga sama, telah termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian catatan yang berikutnya yaitu catatan al-yaumiyah, setiap harinya, yaitu yang ada di tangan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini bisa dilihat dalam kitab Syiful Alil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, kita lanjut, masih ya kaitannya dengan iman kepada takdir juga. Poin ke-22, wa daraba lahum ajala. Allah menentukan ajal kematian. Allah menentukan ajal kematian bagi mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, setiap kita ya insyaallah yakin bahwasanya kematian sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara dalil sudah kita sampaikan juga. Hadis siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Ketika sang janin masih dalam rahim sang ibu, sudah ditentukan kapan kematiannya. Bikat birizekihi wa ajalihi. Demikian pula dalam surat Ali Imran insyaallah ya ayat 100 berapa itu, 45 atau berapa, nanti dilihat. Allah mengatakan wa makana li nafsin antamuta illa biidznillah kitaban muajjalah. Tidaklah suatu jiwa itu meninggal dunia kecuali dengan takdir dari Allah. Kitaban muajjalah, takdir yang sudah ditentukan. Ini akidah seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, apalagi ahli sunnah wal jamaah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian ketika sudah apa? Datang waktunya. Dalam akhir surat Al-Munafiqun. Namun kenapa ditegaskan di sini oleh Imam At-Tahawi rahimahullah? Karena di luar sana masih banyak dari sebagian kaum muslimin meyakini ada sebagian kematian yang memang di tangan manusia itu sendiri, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Kata mereka, orang yang mati terbunuh atau yang mati bunuh diri itu di luar takdir Allah. Seandainya nggak dibunuh, nggak mati dia. Maka dijawab oleh para ulama, semuanya meninggal dunia apapun caranya biidznillah tadi. Wa makalani nafsin antamuta illa biidznillah. Ya, demikian pula orang mati bunuh diri itu dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Namun sudah pernah kita sampaikan kehendak kauni atau syar'i. Kehendak kauni, Allah menghendaki orang itu mati dalam keadaan bunuh diri, namun Allah tidak mencintai, Allah tidak ridha kepadanya. Namun sekali lagi semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita ragu ataupun malu mengatakan orang itu mati bunuh diri dengan takdir Allah. Ini sekali lagi akidah seorang muslim muslimah, semuanya dengan takdir Allah. Makanya Rasul mengatakan antu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Allah mentakdirkan semuanya, namun yakini semua pasti ada hikmahnya. Ya, dan sekali lagi bedakan antara kehendak kauni dan kehendak syar'i. Kehendak kauni
itu pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Allah menciptakan iblis, itu kehendak Allah. Namun sekali lagi di balik penciptaan itu ada banyak kebaikannya. Kalau kita nggak tahu apa hikmahnya, kita katakan sebagaimana para malaikat ketika mengatakan kepada Allah, wa id qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia di atas muka bumi ini. Malaikat mengatakan, ya Allah, kalau mau diterjemahkan yang lebih tepat kata para ulama, ya Allah, apa hikmah Engkau menciptakan manusia yang merusak, menumpahkan darah, sedangkan kami para malaikat bertasbih memujimu? Maka Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kalau kita nggak tahu hikmahnya, yakini pasti di baliknya ada hikmah, cuma kita tidak mengetahui. Makanya malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma alamtana. Karena kita ilmunya terbatas, gak semua hikmah dari takdir Allah bisa kita ketahui. Namun yakini semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Karena Allah namanya Al-Hakim. Tidak menciptakan, tidak mentakdirkan, kecuali pasti ada hikmahnya. Alimaha man alimaha, wa jahila man jahila. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Namun yang nggak tahu wajib meyakini di balik semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Allah tadi telah menentukan ajal kematian manusia. Kematian semuanya dengan seizin dari Allah. Cuma bagaimananya orang itu meninggal dunia macam-macam. Sebagaimana kata seorang penyair Arab, illam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Jika dia tidak mati dengan pedang, mati dengan selainnya. Ta'addadatil asbab, sebab kematian itu banyak, namun tetap namanya satu, yaitu apa? Al-maut, kematian. Bahkan kalau kita pernah belajar syair-syair orang Arab jahiliyah dahulu, mereka juga banyak meyakini semua ini dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu yang memotivasi mereka menjadi pemberani tadi, kematian itu apa? Sudah ditentukan, ngapain takut dengan apa? Kematian. Itu kalau orang Arab jahiliyah yang musyrik saja, yang kafir saja mengimani kematian dengan takdir Allah, apalagi seorang muslim muslimah. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, dan semoga Allah menjadikan kalimat terakhir kita kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa daraba lahum ajala. Ini berkaitan dengan masalah catatan takdir ataupun berkaitan dengan masalah Allah mentakdirkan kematian hamba, dan sebagaimana kata Allah tadi, kitaban muajjala. Ini sudah takdir yang digariskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang berikutnya, yang ke-23, lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah sebelum dia menciptakan makhluknya. Nah, ini masih ada kaitan dengan poin ke-20 tentang ilmunya Allah. La takhfa alaihi khafiyah. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Bahkan dalam surat insyaallah Al-An'am ayat 59, Allah mengatakan, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kita lanjutkan poin ke-23 tadi. Lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Tidak tersembunyi bagi Allah suatu apapun sebelum Allah menciptakan mereka. Ini sama dengan poin 20, khalaqal khalqa bi ilmihi. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya.
Allah mengetahui apa yang terjadi sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Dan Allah tahu ketika manusia diciptakan, makhluknya diciptakan, dan apa yang terjadi setelah itu semuanya. Ya, sekali lagi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la takhfa li khafiyah. Yang sudah kita sampaikan tadi surat apa tadi? Al-An'am ayat 59, betul ya? Ya. Yang artinya wa inda mafatul ghaibi, di sisi Allah perbendaraan hal-hal yang gaib. Rasul mentafsirkan ayat ini dengan kata-kata mafatul ghaibi khamsun. Perbendaraan yang gaib ada 5. Kemudian Rasul membacakan surat Luqman ayat yang terakhir. Ada yang hafal ayatnya? Innallaha indahu ilmus sa'a wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat. Ini hal yang gaib yang pertama yang dikatakan Rasul tadi. Mafatul ghaibi khamsun. Masalah kapan hari kiamat tidak ada yang tahu. Ya, tahun berapa, bulan berapa, ya. Kita hanya tahu apanya? Harinya itu hari apa? Jumat. Cuma Jumat pertama, pon paing wage. Ya, wallahu a'lam. Ya, cuma sekali lagi yang wajib diyakini tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang masalah apa? Perincian janin. Ya. Ini nggak ada yang tahu. Dokter kalau ya pakai alat USG hanya tahu apa? Ya sebagian kecil saja. Adapun perinciannya hanya Allah yang tahu. Demikian pula masalah turunnya hujan. Tidak ada yang tahu tepatnya pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun perakiraan cuaca ya sama dengan namanya apa? Perakiraan kadang benar, kadang apa? Itu pun secara apa? Sekilas saja. Adapun perinciannya ada enggak yang bisa menghitung? Ya, di mana turunnya hujan itu, kemana mengalirnya, berapa liter airnya? Nah, perinciannya ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang termasuk hal yang gaib, masalah apa yang akan dilakukan oleh manusia esok, nggak ada yang tahu. Ini semuanya masalah gaib. Demikian pula tentang masalah di bumi mana manusia akan meninggal dunia. Hanya Allah yang tahu semua ini. Makanya kata Imam Tahawi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun sebelum Allah menciptakan mereka. Ilmunya Allah sabaka khalqahum. Ilmunya Allah mendahului semuanya ini. Makanya sudah kita sampaikan tadi, kafir orang yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini salah satu akidah kufur kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah, yang mereka memiliki akidah namanya akidatu al-bada. Al-bada bukan badak ya. Al-bada, badaya bedu. Yaitu maknanya dhahara yadharu. Allah tidak mengetahui sesuatu sampai nampak sesuatu itu. Apa konsekuensi dari ucapan mereka ini? Allah sebelumnya jahil. Na'udzubillah min dzalik. Ini akidah Syiah Rafidah qatalahumullah. Maka seorang muslim muslimah wajib meyakini ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu yang telah terjadi, yang belum terjadi. Semuanya apa? Allah mengetahuinya. Allah bikulli syai'in alim. Lanjut poin 24 masih sama. Wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Apa saja yang akan dikerjakan makhluknya. Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh makhluk sebelum Allah menciptakan mereka. Ini yang kita sampaikan tadi, iman kepada takdir yang pertama berkaitan dengan ilmunya Allah. Makanya itu urutannya.
tahapan iman kepada takdir itu tadi. Pertama kali mengimani ilmunya Allah, karena ilmunya Allah mendahului segala-galanya. Ya, Allah namanya Al-Alim. Di antara ilmunya Allah tadi, Allah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh manusia sebelum Allah menciptakan mereka. Kita sebelum diciptakan, Allah sudah tahu hari ini, detik ini kita kumpul di masjid ini, apa yang kita bicarakan, ada yang tidur atau enggak, Anda nggak tahu. Ya, namun Allah yang maha mengetahui sebelum kita hadir di sini, bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Tadi li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemudian poin yang ke-25, wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an maksiatihi. Menciptakan makhluknya agar mentaatinya dan melarang mereka bermaksiat kepadanya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, apa kaitan poin 25 ini dengan masalah iman kepada takdir, masalah perintah dan larangan Allah? Yang pertama, inilah tujuan Allah menciptakan kita manusia. Untuk apa? Kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini sekali lagi, kenapa poin ini dimasukkan ke dalam bagian masalah iman kepada takdir, masalah Allah menciptakan manusia? Karena ini tujuan Allah menciptakan manusia. Dalilnya dalam surat Al-Qiyamah, ayat-ayat yang terakhir, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja oleh Allah? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mentafsirkan ayat ini dengan kata-kata bal yu'mar wa yunha. Bahkan manusia diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan ada tujuan yang mulia, yaitu apa? Tadi kata Imam Syafi'i, kita diperintah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duh, katanya tujuan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita katakan tidak bertentangan. Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat 56, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan di antara ibadah kepada Allah adalah apa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Lu katanya tauhid. Ya, maka disampaikan oleh para ulama, perintah Allah yang pertama dan yang utama apa? Mentauhidkannya. Dan meninggalkan larangan Allah yang pertama adalah apa? Meninggalkan syirik kepada ini. Tujuan Allah menciptakan kita untuk melaksanakan perintahnya, dan perintah Allah yang paling utama perintah bertauhid, dan untuk kita dilarang dan larangan Allah yang paling utama dan pertama larangan dari berbuat kesyirikan. Kemudian kenapa disampaikan juga oleh Imam Tahawi poin ini dalam pembahasan iman kepada takdir? Agar manusia mengimani dua hal. Iman kepada takdir dan mengimani perintah Allah. Ini diantara tujuannya agar manusia tidak gagal paham. Karena sebagian orang ada yang berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Ya, ketika dia berbuat maksiat, kemudian dinasihati mengatakan Allah mentakdirkan saya berbuat, maka disampaikan Allah memerintahkan kalian untuk meninggalkan apa? Maksiat. Allah enggak ridho. Ya, dengan apa? Maksiat yang kalian perbuat tersebut. Makanya ulama mengatakan la yajuzul ihtijaj bil qadar fil ma'ayib. Tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Karena apa? Allah melarang. Ya, ketika orang itu jatuh ke dalam kemaksiatan, memang semuanya dengan takdir Allah, namun orang itu berbuat maksiat, ada apa? Kehendak, niat, dan keinginan dari apa? Dirinya. Maka apa? Tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah apa?
maksiat. Ini sekedar contoh, jangan dipraktekkan. Kalau ada orang mengatakan saya takdirkan oleh Allah menjadi pembegal, coba tempeleng. Marah nggak dia? Kalau nggak marah berarti tidak. Kalau dia marah, katakan ini takdir. Dan sudah pernah kita sampaikan juga asar riwayat dari Umar bin Khattab yang waktu mau memotong tangan pencuri, sang pencuri mengatakan, wahlan ya Amiral Mukminin. Tenang, sabar wahai Amiral Mukminin, tidaklah aku mencuri kecuali dengan takdir Allah. Maka beliau mengatakan, demikian pula aku akan potong tanganmu dengan takdir Allah. Tidak ada hujjah bagi orang-orang yang berbuat maksiat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melarang manusia berbuat maksiat tersebut. Ini diantara hikmah ataupun makna yang tersirat kenapa Imam Thahawi menyisipkan ucapan ini dalam pembahasan iman kepada takdir. Wa amara bi taati wa nahum an maksiati. Manusia wajib beriman kepada takdir dan manusia wajib melaksanakan perintah Allah. Bahkan Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah. Berantusiaslah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Stop atau lanjut sedikit? Lanjut sedikit ya. Kata Rasul, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah. Berantusiaslah, bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat dan minta tolong kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan lemah. Lau asabaka syai' fala taqul lau kana kada la kana kada wa kada. Kata Rasulullah SAW, seandainya engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya. Ini kaitan apa? Erat iman kepada takdir dan usaha beramal. Di antara amal, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bahkan Rasul pernah bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannati aw finnar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah dicatat takdirnya, tempatnya di surga ataupun di neraka. Kata para sahabat, idan natakil ala maqad kutib wa nada ulama. Ya Rasulullah, kalau demikian nggak usah kita beramal, cukup kita bersandar kepada takdir. Apa kata Rasul? La i'malu, jangan. Tidak boleh bersandar kepada takdir. Namun apa? I'malu, beramallah. Di antaranya apa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang wajib diimani tadi, mengimani takdir Allah dan juga mengimani masalah perintah Allah. Kita imani takdir Allah dan juga kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengatakan kalau saya sudah ditakdirkan masuk surga, nggak usah sholat, nggak usah puasa. Ini kita katakan, kalau Anda punya prinsip seperti itu, coba katakan, kalau saya ditakdirkan kenyang, nggak makan 3 hari akan kenyang juga. Coba, ada yang mau jadi kerinci percobaan di sini? Semua ada hukum sebab akibat. Orang nggak mungkin kenyang tanpa meskipun dengan takdir Allah, cuma tadi sunnatullah itu pasti ada dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa amaran bi taati wa nahahum an maksiyatihi. Insyaallah kita akan lanjutkan besok pagi jam 7 ya. Wallahu taala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.